Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Maftuha dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami untuk mata kuliah strategi pembelajaran dengan judul Taksonomi Variabel Strategi Pembelajaran SD atau MI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Nujaya Alfinusnia, yang kedua Urfadila Ayus Widya M, dan yang terakhir Sofi Miftahul Jannah. Baik, untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Klasifikasi variabel pembelajaran. Ilmuwan pembelajaran telah banyak melakukan usaha untuk mengklasifikasikan variabel-variabel pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran. Di antaranya Regelut memperkenalkan 4 variabel yang menjadi titik perhatian ilmuwan pembelajaran, yaitu yang pertama, kondisi pembelajaran, yang kedua, bidang studi, yang ketiga, strategi pembelajaran, dan yang keempat, hasil pembelajaran. Pada tahun berikutnya, klasifikasi variabel pembelajaran itu dimodifikasi menjadi 3, yaitu metode pembelajaran, kondisi pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Klasifikasi variabel strategi pembelajaran. Kondisi mencakup tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan karakteristik bidang studi, dan karakteristik pembelajar. Lalu metode mencakup strategi pengorganisasian, strategi makro dan strategi mikro, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, hasil mencakup keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Model pembelajaran. Variabel model pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Ialah metode untuk mengorganisasikan isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi pengorganisasian pada tingkat mikro yang mengacu pada satu konsep atau prosedur atau prinsip, dan tingkat makro yang mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi penyampaian pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Memiliki 2 fungsi, yaitu menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajar, media pembelajaran, dan menyediakan informasi atau bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja seperti latihan dan tes. Adapun 3 komponen dalam mendeskripsikan strategi penyampaian pembelajaran, yaitu media pembelajaran, interaksi pembelajaran dengan media, bentuk belajar mengajar. Adapun 3 strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode pembelajaran yang berkenaan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan komponen variabel-variabel metode pembelajaran lainnya. Kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran berinteraksi dengan metode pembelajaran dan pada hakikatnya tidak dapat dimanipulasi. Adapun variabel-variabel kondisi pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi. Yang kedua, kendala dan karakteristik bidang studi. Yang ketiga, karakteristik pembelajar. Adapun C, hasil pembelajaran, diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu keefektifan, efisiensi, dan daya tarik. C, strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan CAM menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Unsur-unsur penting dalam strategi pembelajaran dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Yang keempat,
menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria, dan ukuran baku keberhasilan. Secara sederhana, strategi pembelajaran merupakan taktik yang harus dipikirkan dan direncanakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi pembelajaran mencakup 6 hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi atau bahan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, pengelolaan kelas. Yang keenam adalah penilaian. D. Metode pembelajaran. Trianto menyebutkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan suatu pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Unsur-unsur penting dalam sebuah metode berdasarkan pandangan para ahli antara lain merupakan cara penyampaian suatu pelajaran, adanya guru sebagai penyampai pesan, memanfaatkan fasilitas yang ada tujuan yang ingin dicapai, menciptakan situasi yang mendukung, dan melibatkan subjek didik. E. Taksonomi tujuan pembelajaran. Benjamin S. Bloom dan D. Kratochvil 1964 memilah taksonomi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan kognitif merupakan kawasan yang membahas tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri atas 6 tingkatan secara hierarkis, yakni tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. Yang kedua, kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ada 5, yaitu kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, penerapan karya, ketekunan, dan ketelitian. 3. Kawasan psikomotor merupakan kawasan yang mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Tingkatan kawasan psikomotor ialah persepsi, kesiapan melakukan kegiatan, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan originasi. Teori dan aplikasi taksonomi variabel pembelajaran SDMI. Reigelut 2009 mendefinisikan teori desain pembelajaran sebagai panduan eksplisit tentang cara mengembangkan dan membantu peserta didik untuk belajar. Kerangka teori desain pembelajaran ini mengandung 3 variabel, yakni kondisi, perlakuan atau metode, dan hasil. Berdasarkan kerangka teori desain pembelajaran Reigelut dapat disimpulkan bahwa apabila kepada semua anak didik yang kondisi sosialnya, kepribadian, gaya belajar, keuangan, keluarga, hubungan antar saudara, dan yang lainnya berbeda, kemudian diberikan perlakuan yang sama, maka hasilnya cenderung berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.